sidang perdana. Dan Tifa di situ mengakui dia nggak menyesal, dia akan tetap melawan. Gimana Ibu Elidanetti menanggapi ini, Bu? Terima kasih, selamat sore. Kita melihat potensi dan seorang negarawan, di mana hari ini kita acungkan jempol juga kepada Tifa ya. Di dalam perkara ini jangan meremehkan tentang tawaran RJ ya, karena undang-undang baru setiap tingkat itu, setiap step itu ada permohonan, ada penawaran RJ. Ketika kita di dalam penyidikan di kepolisian kan ada penawaran RJ. Kemudian di pengadilan ada di kejaksaan ada penawaran RJ. Di pengadilan juga ada penawaran RJ. Nah, itu sekarang kok baru begitu. Jadi jangan dianggap mentang ditawarkan RJ sudah punya nilai 50M segala macam, enggak gitu ya. Nah, itu adalah syarat dan etika di dalam sebelum melanjutkan perkara tersebut dari setiap elemen-elemen dan tahapan dalam menjalankan tahapan sidang hukum beracara ini. Oke, Bun, kan menolak minta maaf, menolak RJ. Dari kalimat itu Bunda melihat sih bahwa ada sebuah keangkuhan lah, kesombongan lah. Gak mau boleh orang menilai ada kesombongan, tapi boleh juga kita menilai adalah sebuah konsekuensi bahwa sekali layar terkembang jangan surut berpantang. Jadi pantang surut ya, itu the best Tifa ya. Ya kan, kalau itu kita acungan jempol. Kenapa? Dua lagi porsi yang saya sampaikan. Ada kepastian hukum untuk Pak Jokowi jika ini tidak dilanjutkan semua RJ. Ini perkara sudah terlalu dalam dan larut. Masa diselesaikan cuma dengan RJ? Nggak ada putusan pengadilan ya. Itu kedua. Tifa dan Roy Suryo dapat mempertanggungjawabkan omongannya. Kebenaran itu siapa yang punya? Apakah Tifa, apakah Roy Suryo, atau Pak Jokowi? Ya, kita tidak pro kontra di sini ya. Kita melihat inilah yang ditunggu oleh masyarakat, oleh kita semua. Sebagaimana harapan kita dalam perkara ini berjalan dengan mencari keadilan, membuktikan kepastian hukum itu, ya. Nah, tadi ada lagi statement sehingga ditundanya persidangan. Itu saya salut. Nah, Tifa terlambat mencari gabungan lawyer-lawyer yang sekarang ini. Karena selama ini saya lihat lawyer-lawyernya kayak si Gofur, Refli Harun, itu hanya lawyer atau advokat yang mementingkan mengabdiri, tidak memberikan edukasi, tidak ada hal-hal yang membuat perkara ini menjadi terang gitu. Kalau ini kan bagus. Kenapa? Jempol ya. Teman sejawatku semua, kita harus berbuat maksimal dalam perkara. Contoh, ketika jaksa tidak memberikan dakwaan, kita harus minta dong. Mungkin ada juga setelah dia baca baru dia bagikan, tapi boleh dong kita minta sebaiknya sebelum dibaca, agar ketika dakwaan itu dibaca kita sebagai ini menyimak mana-mana poin-poin yang menjadi dakwaan tersebut yang menjadi garis besar. Jadi kita harus menyimak dan memiliki dakwaan itu. Nah, dalam hal ini mudah-mudahan pengacara Tifa tetap profesional, pengacara Tifa juga tetap kompak ya. Untuk apa kita viral, untuk apa kita cuap-cuap, sementara isi otak kita nggak jalan, hanya memberikan penantangan atau memberikan sebuah statement yang merupakan adalah hasil dari edukasi sendiri atau dari statement
mereka sendiri yang tidak memberikan edukasi terbaik untuk rakyat. Karena maaf, Indonesia ini 80% boleh dikatakan masih awam dalam perkara hukum. Jadi ini yang akan digiring. Tapi ternyata walaupun awam dalam perkara hukum, bangsa Indonesia orang cerdas, tetap mentelaah dan menilai, ya, tidak tergiring dengan opini publik yang dilakukan, yang dibuat terus-menerus berulang-ulang oleh Royce Rio dan Tifa, dan apalagi pengacaranya yang seperti koboi, ya, menunggang kuda yang kencang larinya dengan drap kuda itu sendiri. Padahal jika naik kaki kuda itu 2 saja, pang, planting kalian, ya. Hari ini terjadi karena hukum Tuhan. Kita tidak menyangka kan mereka berantakan. Bagaimana dia membela Gopur ini adalah pengacara yang tidak patut untuk kita contoh. Kenapa? Dia nggak bisa membela dirinya, bagaimana dia membela orang? Dan apa statementnya yang bernilai? Apa statementnya yang berisi? Nggak ada. Semua hanya salinan dari AI. Kapan dia berpraktek dan beracara? Sedangkan saya bangga menjadi pengacara topi merah. Itu aja dia udah bangga, belum apa-apa. Makanya kami minta pada Demada Girsang, nggak penting itu topi merah itu, jangan dilaporkan, biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Akhirnya kan gimana? Alhamdulillah dia dibawa. Tadinya kan dia terkatung-katung nih, apakah dia Roy Suryo ataukah dia Tifa. Ternyata dia ada dalam surat Tifa, tim hukum Tifa. Tapi apa yang terjadi? Dia abuse, merasa dialah segalanya tanpa ada koordinasi, kata Kozinudin, ya. Kita Kozinudin ini sebenarnya dia arogansi dengan kepintarannya, jadi cuman kebablasan. Inilah kadang-kadang karena lost control, kata merasa sombong, ego, kepintaran itu jadi hilang karena kebablasan. Nah, di sini saya melihat narasinya di Madilog bahwa ini harus disingkirkan. Nah, tolong, ini sudah masuk babak akhir dari peristiwa ijazah, ya, yaitu persidangan. Babak akhirnya tentu putusan. Ingat, tolong cari pengacara yang berkompeten. Seandainya kalian dipidana 10 tahun, bisa diringankan jadi 6 tahun. 6 tahun bisa diringankan jadi 4 tahun. Ya, memberikan edukasi lah. Berikanlah pencerahan. Kalau merasa kalian sempurna, kalian adalah kebenaran di dalam ijazah ini, mustahil. Insya Allah pidananya ada. Ya? Bun, terakhir pesan apa yang ingin disampaikan Bunda buat Dr. Tifa itu sendiri? Ya, kami minta kepada Dr. Tifa, pada semua advokat teman sejawat saya yang profesional, harus, ya, tegakkan profesionalitas itu, profesional. Kemudian tolong yang pendukung atau euforia oleh tim Dr. Tifa ini ditertibkan. Saya khawatir selama ini pihak Pak Jokowi diam. Mereka asal tampil di media-media atau kemana-mana, mereka hanya tunggal. Karena mereka merasa benar. Nah, tim Roy Suryo dan Tifa selalu bawa orang rame-rame untuk tim sorak, ya. Nah, jangan di pengadilan jangan sorak-sorak. Ibarat kata banyak yang mengintai, ya. Kalian hadir 100, yang akan hadir mungkin dari pihak Pak Jokowi 200. Ingat, jangan ada bentrok di dalam, jangan ada bentrok dalam pendukungan. Jangan berjuang itu jangan konyol. Ketika kalian mempertanggungjawabkan pidana itu, apakah ada orang yang mau membantu? Diri sendiri, keluarga pun tidak. Jadi dalam hal ini
saya menyampaikan pada Dr. Tipa, tolong ya, ajudannya sudah oke, pengacaranya sudah oke, tolong pendukungnya ditertibkan, ya, pendukungnya ditertibkan, karena orang sudah mengintai pendukung yang suka ribut, yang suka arogan, yang merasa menyorak-nyorakan, itu orang udah siap, ya. Ingat ya, saya sebagai praktisi hukum di sini tidak menginginkan perkara ini untuk menjadi ranah perang saudara, bentrok di antara kita. Boleh berpendapat, silahkan nggak suka, jangan ada musuh, jangan ada korban. Hanya itu. Demikian juga dengan Roy Suryo. Tolong Roy Suryo, tertibkan pengacaramu. Mungkin kalau keluar Gofur, keluar Repli Harun, nah nanti juga Pak ini Ugroseno juga sudah nggak bisa eksis. Nah ini akan nyaman, bersidang dengan aman. Nah tertibkan pendukung kamu, ya Roy Suryo, ya Roy Panci, tertibkan ya. Jadi tolong supaya kalian tidak ribut-ribut, karena maaf, dengan berhentinya kicau-kicau mania, jangan kalian tetap menjadi tukang sorak untuk menaikkan temperamen atau akan terjadi bentrok. Berjuang silahkan, merasa menjadi apapun kita yang mengukur diri. Berkacalah, bercerminlah, berjuang jangan konyol. Ingat keluarga, karena hukum siapa berbuat apa, pertanggungjawabkan. Mulutmu, harimaumu, menerkam dirimu. Selamat malam, terima kasih. Mania, kita minta Roy Suryo hentikan kicaumu. Masih aja sudah buat pernyataan di kejaksaan, tidak mengulangi perbuatan, tidak menghilangkan barang bukti, tidak akan kooperatif. Tapi jangan berkicau. Kamu tetap berkicau, kicaumu harus dibungkam, minta kejaksaan tahan dia untuk proses ini, menghentikan kicau, 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 kicau.